Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Dalam video kali ini kita akan masuk kepada bagian create, itu membuat. Langsung saja. Jadi di halaman indeks ini atau penampilan data kita sedikit percantik. Jadi sebelumnya kita kasih di sini, maaf, saya ubah di paling atas, H1 data siswa. Oke, di sini sudah tampil. Kita kasih paling bawahnya di sini, tambah data. Nah, di sini merupakan untuk pembuatan link yang dimana nantinya akan ketika diklik masuk ke halaman tambah data. Jadi di sini kita buat tagnya itu tag HTML-nya dengan ahref seperti ini. Oke, ini kita kasih istilahnya halaman yang akan dituju ketika diklik. Tambah, kita kasih saja tambah.php. Ini saya ubah, pindahkan ke sini. Ketika kita refresh maka akan tampil seperti ini. Ketika diklik maka akan masuk ke halaman tambah.php. Namun di sini belum ada filenya maka akan tampil seperti ini. Ini saya kasih br lagi, saya kasih p aja. Oke. Nah, kita kerjakan di file tambah. Jadi kita buat dulu file di sini, new file. Saya simpan menjadi tambah.php. Jadi di sini kita buat dulu formnya. Itu cara membuat form yaitu dengan cara form. Nah, ini saya kasih dulu form method. Form ini terdiri dari dua elemen, method dan name. Jadi kita kasih metodenya itu adalah post, karena kita akan mengirimkannya ke server untuk disimpan ke database. Kemudian name-nya itu upload misalkan. Nah, ini kita bisa kasih yang namanya form input. Jadi form input, nah itu dengan cara input. Nah, di sini ada input, tipe, dan name. Bisa juga ditambahkan dengan length atau max length, panjang yang bisa diterima oleh si input itu. Ya, input ini karena bersifat teks, kita kasih dengan teks. Name-nya itu kita kasih menjadi nama. Kemudian ini kita kasih depannya nama siswa. Ini saya BR-kan dulu. Di sini ada yang namanya JK. Nanti kita buatkan form combo boxnya. Ini form combo boxnya. Di sini ayah, di sini ibu. Ini kita ubah jadi nama ayah, ini ibu. Sedangkan di sini adalah alamat. Simpan, refresh, maka akan ditampil seperti ini. Bagaimana caranya memberikan alamat ini ruang yang lebih besar dibanding form input seperti nama, jika dan sebagainya. Karena biasanya mengisikan alamat itu yang lebih panjang. Jadi ketika kita isi gini maka akan dibagi seperti ini. Nah, ada baiknya itu kita buat menjadi lebih panjang ke bawah. Caranya bukan menggunakan input, melainkan kita menggunakan text area. Nah, di sini tetap kita gunakan yang namanya name sebagai nilai yang akan dikirimkan ke proses pengiriman untuk diproses pembuatan datanya. Jadi kita kasih nama menjadi alamat, simpan, refresh. Nah, di sini kita lihat bahwa terlihat perbedaan yang sangat jelas antara form nama-nama biasa dengan alamat. Di sini terlihat perbedaan. Juga bisa kita geser besar kecilnya. Oke. Kemudian kita ubah dulu di bagian jenis kelamin, karena kita ingin membuatnya menjadi combo box. Jadi kita buat dulu menjadi select. Oke, saya ginikan saja. Kita kasih option. Dan juga jangan lupa ini dikasih value. Dan di sini nama, name. Karena setiap name dalam form itu sangat penting. Karena apabila tidak kita kasih name maka dia tidak akan terkirim nilai yang diisi. Ini kita kasih JK. Di sini kita kasih 1.
ini kita kasih nama laki-laki, sedangkan di sini adalah 2, di sini perempuan. Simpan, ini kita refresh. Nah, di sini sudah terlihat perbedaannya. Kenapa di depan ini dikasih laki-laki dan di sini dinilai 1? Karena laki-laki hanya untuk proses front end, istilahnya depan saja yang berurusan dengan penglihatan secara kita secara langsung. Dengan 1 merupakan nilai untuk program yang kita atur atau yang kita buat. Ini kita kasih PR dulu. Oke. Nah, kemudian di sini saya lupa menambahkan action. Action. Jadi dimana setelah form itu diisi maka akan masuk ke halaman yang dituju. Nah, di sini kita kasih tambah proses.php. Kita simpan. Nah, sebenarnya di name ini enggak terlalu penting, bisa kita hapus saja karena cuma menggunakan method dan action. Kita simpan. Kemudian kita buat filenya yaitu tambah proses.php. Nah, di sini kita full menggunakan tag PHP karena prosesannya menggunakan PHP. Oke, di sini kita tangkap dulu nilai atau variabel dari form sebelumnya. Namun jangan lupa kita panggil dulu koneksi. Ini kita simpan dulu. Tambah proses.php include config.php. Di sini kita masukkan variabel yaitu nama, kemudian jika apalagi tadi nama ayah, nama ibu dan alamat. Di sini kita ini spasi. Nah, di sini kita menggunakan metode post karena kita akan menangkapnya itu sesuai dengan metode form yang dikirim, yaitu dengan cara $_post tanda kurung seperti ini, tanda kutip nama. Nah, di sini nama merupakan bagian yang diambil dari namanya si name. Apabila nama ayah diambil dari name-nya si nama ayah. Itu untuk penjelasan dari mana asal name ini. Ini saya kopikan saja. Oke, saya kopikan biar cepat. Oke, kemudian setelah membuat variabel, kita akan mengirimkan variabel-variabel tersebut ke proses create-nya yang nanti akan ditampilkan di generate atau diproses dalam proses query. Jadi kita buat di sini variabel tambah sama dengan kutip. Nah, select insert into. Jadi kita ingin memasukkan data yang telah disiapkan itu ke tabelnya yaitu siswa. Kemudian dalam tanda kurung ini kita kasih filenya yaitu nama, jika, nama ayah, nama ibu dan alamat. Nah, kemudian di sini kita kasih values-nya atau nilai. Nah, values-nya itu didapatkan dari si variabel-variabel yang telah kita buat dengan catatan atau dengan cara seperti ini, tanda kutip $nama. Sedangkan di sini jika, dan jangan lupa di tanda kutip. Ini saya kopikan saja biar cepat. Oke, setelah jika, nama ayah, nama ibu, nama alamat. 1, 2, 3. Oke, setelah itu jangan lupa ini dikasih tanda titik koma. Kemudian ini kita berikan perintah jika MySQL query $koneksi diambil dari file config, tambah diambil dari proses query-nya si tambah ini.
Oke, kita kasih perintah bahwa echo data berhasil ditambahkan, else proses ini echo dulu, proses insert gagal. Silahkan coba lagi. Oke, sekarang kita coba di form tambah ini, kita kasih nama sebagai Cogar misalkan, laki nama ayahnya Panasonic misalkan, nama ibunya Toshiba, alamat Jalan Serdadu misalkan. Nah, oh ya, saya di sini lupa ngasih tombolnya untuk diarahkan proses selanjutnya. Kita kembali dulu ke tambah.php. Saya mohon maaf kelupaan. Di sini kita kasih tombolnya itu dengan submit. Kenapa nggak bisa? Buttonnya. Nah, di sini kita kasih tipenya submit dan name-nya submit juga biar nggak payah. Ini kita kasih submit, refresh, maka dia akan tampil submit. Ini kita kasih hr dulu. Nah, di sini ini Cogar laki Panasonic Susanti Jalan Merdeka lagi aja biar nggak payah. Kemudian kita submit. Nah, di sini ditampilkan data berhasil ditambahkan, bahwa proses create kita telah berhasil. Ketika kita kembali lagi masuk ke sini, kemudian kita refresh. Nah, di sini ditampilkan data si yang baru kita masukkan, Cogar ini. Nah, di sini terlihat bahwa ada yang salah. Harusnya bukan seperti ini. Kita langsung saja masuk kepada indeksnya. Di sini kita indeks, kita lihat apa yang salah di sini. Ini coba saya pindahkan di sini, simpan, refresh. Oh, ternyata belum ada perubahan. Coba kita cross check ulang di mana kesalahannya. Oke, di sini ternyata salahnya. Salah proses penempatan tag penutup si while ini. Oke, kita coba lagi untuk menambahkan data. Ini saya buka di tab baru saja. Misalkan di sini namanya koran misalkan. Karena saya bingung mau kasih nama apa. Kemudian di sini namanya LG, di sini Samsung misalkan. Ini Sumatera misalkan. Submit. Ketika kita refresh di sini, maka dia tidak akan seperti di sebelumnya, yaitu hasil terbaru itu ada di bawah. Jadi ini sudah benar tampilannya, dan juga datanya juga yang dimasukkan telah berhasil dan benar. Oke, di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengupdate data yang telah ada atau yang telah tersimpan di database kita, yaitu di tabel si siswa. Nah, di sini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.